Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Rasuna berbagi cerita. Ini saya akan bacakan petunjuk malam ini sehubungan juga dengan peringatan 5 Oktober 2024 Hari Tentara Nasional Indonesia. Ya, saya berterima kasih kepada Pencipta Langit dan Bumi. Saya lahir dari anak seorang tentara nasional Indonesia, yaitu Letnan 1 Dokter Korps Dokter Militer CDM Dr. Napoleon, alumni Universitas Indonesia angkatan kedua tahun 1960. Terakhir dia mendapat SK, ditugaskan sebagai RPKD Pasukan Khusus Angkatan Darat, Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat, yang mengundurkan diri tahun 1965 menjelang G30 SPKI. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan para pejuang kita, khususnya para syuhada yang gugur dalam mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Semoga bangsa ini bisa mendapat pertolongan dari Pencipta Langit dan Bumi dengan membersihkan diri dengan perbuatan jujur dan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan bangsa dan menjaga perdamaian dunia. Semoga tidak ada lagi warga negara Indonesia yang menjadi korban dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik TNI maupun Polri. Mudah-mudahan bangsa ini akan bisa iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi alamal bil qalam. Alamal insan malam ya'lam. Ini kita bacakan tunjuk malam ini dari kitab saya juz 26 surat 46 Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir. Dan ketika dihadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan wa isorof ilaikana war minal jinni yastami'un Quran, mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bacaan-bacaan yang diterima para nabi. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan, lalu mereka berkata, diamlah kamu. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya memberi peringatan. Jadi ini mendengarkan Quran. Jadi Quran ini kalau yang ada di kitab ini mulai diterima dari Nabi Musa. Jadi di sini tidak ada dicantumkan Quran ini hanya Nabi Muhammad saja, Nabi penutup. Karena dia cuma penutup, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya sudah ada nabi-nabi dan dia mengikuti jejak para nabi. Mereka berkata, hai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengarkan kitab. Nah ini kitab. Jadi
Quran ini disusun dalam kitab, jadi bacaan-bacaan yang diterima Nabi, para Nabi itu adalah bagian dari kitab yang diterima oleh Adam alaihissalam sebagai amanat di alam ruh, yang baru sempurna ketika Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, dan baru disusun jadi kitab kembali oleh para khalifah. Memang bukan oleh Nabi kitab ini disusun. Sebab ada yang ngebantah, Nabi nggak pernah nyusun kitab. Ya benar, khalifah yang nyusun kitab, dan pencipta langit dan bumi, manusia cuma menerima saja sebagai khalifah. Makanya 4 orang setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, maka diberi gelar khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau Muawiyah itu mengangkat diri sebagai khalifah, bukan dipilih umat ya. Itulah yang mengembangkan Islam ke arah Eropa, Andalusia, yang 8 abad mengembangkan sistem agama Islam yang ada hari ini, yang kalau nggak sesuai dengan sistem mereka akan bilang sesat. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang tunduk, jadi bukan orang-orang yang beriman pada awal Nabi Muhammad SAW berjuang. Mereka tunduk di Fatuh Mekah, penaklukan Mekah, dan baru mulai berkuasa ketika Umar bin Khattab berhasil menundukkan Romawi dan Persia, lalu umat menjadi kaya, dan dilanjutkan Khalifah Utsman, di mana pejabatnya semua orang Mekah. Nah, disinilah dengan kekayaan yang banyak umat Islam menjadi pecah sesuai kepentingan dari keserakahan dunia ya, yang hari ini kita alami juga di negara yang makmur, Republik Indonesia ini. Keserakahan elit untuk menguasai tambang di Nusantara, hasil alam, sehingga menimbulkan korban jiwa kurang lebih 10 juta warga negara Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki, tidak bertambah lagi gitu. Kita lanjutkan. Hai kaum kami, terimalah orang yang menyeru kepada dia dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosa dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima orang yang menjadi utusan kepadanya, menjadi utusannya, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab. Di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain dia. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak membaca kitab, tidak iqra, berarti dia tidak tahu bahwa dia punya tugas sebagai khalifah, maka dia sudah sesat. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya dia yang menciptakan langit dan bumi
dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya. Kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, sungguhnya dia kuasa atas segala sesuatu. Dan hari orang-orang kafir dihadapkan dikatakan kepada, bukankah ini benar? Ini mereka menjawab, ya benar demi Rob. Nah, ini jelas mereka berhadapan dengan Rob. Qalu bala wa Robbina, Robbina. Jadi mereka menghadap Rob di sini. Mereka membenarkan bahwa mereka. Dia dikatakan, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. Dari rasa utusan-utusan telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal melainkan sesaat pada siang hari. Pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan orang yang senang berbuat dosa. Jadi yang dibinasakan itu adalah orang-orang senang berbuat dosa. Ya, dosa itu ya perbuatan-perbuatan yang ya seperti membunuh warga negara Indonesia, itu perbuatan dosa itu. Karena itu kan senjata untuk melindungi warga negara Indonesia, angkatan bersenjata itu, bukan untuk menembaki warga negara Indonesia. Yang mudah-mudahan warga negara Indonesia yang akan datang dengan peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia ini tidak ada lagi korban jiwa warga negara Indonesia oleh angkatan bersenjata Republik Indonesia. Semoga kita bisa memperbaiki diri dan diberi kekuatan yang menolong. Robbi adilni murkola sediki waridni waraja sediki wajali meladun kasultanan nasiroh. Salam dari menara langit, Muhammad Andra Sanap berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.